Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Anda membuat sebuah kelas yang menghubungkan antara database MySQL dengan program Java Anda. Oke, langsung saja Anda klik project, kemudian Anda buat sebuah project baru, beri nama, pilih Java Application, kemudian klik next, kemudian beri nama misalnya aplikasi data mahasiswa. Pastikan di sini create main class dan set as main project dalam kondisi tercentang. Kemudian Anda juga harus perhatikan project location, di mana lokasi folder atau alamat dari project Anda disimpan. Jika sudah, klik finish. Nah, inilah project baru Anda yang akan kita buat untuk membuat koneksi antara program Java dengan database MySQL Server dengan database data mahasiswa dan tabel mahasiswa yang tadi kita buat. Oke. Pertama, Anda buatlah sebuah kelas baru, ya, Java class, lalu beri nama mahasiswa DAO. Klik finish. Oke, akan terbentuk sebuah kelas baru yang bernama mahasiswa DAO. Nah, di dalam kelas mahasiswa DAO, Anda buat sebuah variabel dengan kelas sebuah connection, object connection dengan kelas connection. Ketik tekan Ctrl spasi, muncul. Anda pilih connection yang menggunakan library dari Java SQL. Anda inisialisasi dengan null. Nah, kemudian langsung Anda mapping field pada tabel mahasiswa dengan variabel pada kelas mahasiswa DAO. Anda perhatikan di sini ada 6 buah field, NIM, nama, jurusan, alamat, email, dan telepon. Berarti di sini Anda juga harus membuat 6 buah variabel untuk NIM, nama, jurusan, alamat, email, dan telepon. Untuk mudahnya, namanya kita samakan dengan nama fieldnya. Masing-masing tipenya adalah string. String name, kemudian Oke, Anda sudah membuat 6 buah variabel yaitu name, nama, jurusan, alamat, email, dan telepon. Masing-masing sesuai dengan field pada tabel mahasiswa. Selanjutnya, Anda mengenerate metode setter dan getter. Tujuannya adalah untuk memberikan data kepada masing-masing variabel dan untuk mengambil data dari masing-masing variabel. Caranya adalah Anda klik kanan di sini, Anda pilih insert code, kemudian pilih getter dan setter. Anda centang semua, kemudian klik generate. Nah, maka akan terbentuk atau di generate metode masing-masing untuk variabel, yaitu untuk getter dan setter. Get adalah mengambil dan set adalah memberi. Untuk metode set connection tidak kita butuhkan, maka kita hapus. Selanjutnya, kita akan membuat atau memodifikasi metode get connection ini. Pertama, buatlah sebuah variabel bertipe string untuk menentukan URL dari koneksi database. Kemudian string URL ini kita isi dengan data dari URL database.
connection yang tadi sudah kita buat. Caranya pilih connection yang sudah kita buat, klik properties. Nah, di sini ada database URL. Ini Anda klik, Anda blok, tekan Ctrl C untuk mengkopinya. Nah, kemudian Anda letakkan di dalam sini. Inilah URL dari database yang akan nanti kita koneksikan dengan kelas Java ini. Kemudian yang kedua adalah drivernya. Driver dari MySQL. Cara mengambilnya adalah sama di tempat yang tadi. Klik kanan, properties, kemudian buka drivernya, Anda Ctrl copy, Ctrl C untuk mengcopy, kemudian paste di sini. Nah, kita sudah mempunyai alamat URL dan driver MySQL-nya. Tinggal kita menghubungkan. Pertama adalah Anda registrasikan atau Anda memberikan driver ini kepada kelas Java supaya kelas yang kita buat connection-nya bisa mengetahui driver apa yang akan digunakan. Caranya adalah kelas, pilih for name, lalu berikan driver. Nah, jika muncul tanda merah seperti ini, Anda klik saja. Nah, ada 3 pilihan di sini. Class for name register driver harus menggunakan blok try and catch. Anda pilih yang statement with try catch. Nah, maka blok class for name-nya akan dimasukkan di dalam try and catch. Jika terjadi error, pesannya Anda ganti. Misalnya Anda tampilkan pesan bahwa kelas tidak ditemukan. Jangan lupa untuk menampilkan error yang terjadi dengan cara get message. Nah, jika sudah, sekarang Anda membuat connection. Panggil class driver manager, kemudian panggil method get connection. Pilih yang string URL, user, dan password. URL-nya sudah benar, passwordnya adalah root, username-nya adalah root, dan passwordnya adalah blank atau kosong, atau sesuaikan dengan username dan password pada MySQL server Anda. Nah, jika muncul error seperti ini pun menandakan sama seperti tadi, dia harus diletakkan di dalam blok try and catch. Anda klik yang tengah, statement with try and catch. Nah, maka connection driver manager get connection akan diletakkan di dalam blok try and catch. Selanjutnya, jika ternyata koneksi gagal, Anda tampilkan pesan juga bahwa connection gagal. Tampilkan pesannya. Dan jika koneksi berhasil, Anda juga harus tampilkan pesan bahwa koneksi berhasil. Sampai di sini selesai pembuatan metode untuk get connection. Kita bisa langsung mengujinya atau mentes pada metode main. Anda buat sebuah objek dengan kelas mahasiswa DAO. Kemudian panggil metode get connection.
Jika muncul koneksi berhasil, berarti Anda sudah berhasil menghubungkan kelas mahasiswa DAO dengan database MySQL. Namun sebelumnya, Anda harus memberikan atau meregistrasikan juga driver MySQL untuk project Anda. Caranya Anda klik project, kemudian pada folder libraries, Anda klik kanan, add library. Pilih MySQL JDBC driver. Klik add library. Jika sudah, Anda bisa langsung mengetes berhasil atau tidak kelas yang baru Anda buat. Klik kanan, run file. Nah, di sini muncul pesan koneksi MySQL berhasil, berarti koneksi telah berhasil. Jika koneksi gagal, misalnya di sini database-nya saya ganti, maka pasti akan menampilkan pesan bahwa database atau koneksi gagal. Kita coba run file. Nah, koneksi gagal, unknown database mahasiswa, karena database mahasiswa tidak dikenali. Koneksi berhasil.